Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi qad a'tana rahmatahu wa hidayah hatta nastati'a an najtami'a fi hazil fursah al-mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu uswatun hasanah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahu azim. Yang kita hormati Bapak Lurah Kelurahan Gunung Sari, Belimbiang, ya. Kemudian yang kita hormati Bapak Pengurus Masjid, Bapak-bapak, Ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, suluh bendang dalam nagari. Kemudian kepada kita semua, para jemaah Masjid Al-Hidayah, ya, Masjid Hidayah yang sama-sama kita hormati. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang bagaimanapun kita pada malam hari ini. Bapak-bapak, mungkin ada yang sedang diuji oleh Allah, ada yang kondisinya kurang sehat, tapi alhamdulillah malam hari ini kita bisa datang ke masjid ini untuk memperingati sebuah peristiwa sejarah yang maknanya sangat dalam, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj. Doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga peringatan Isra dan Mi'raj pada malam hari ini bisa hendaknya tercatat menjadi amal soleh kita semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat beriringan salam semoga Allah curahkan selalu kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah. Kalau kita berbicara tentang Isra dan Mi'raj, secara umum orang sudah mengetahui bagaimana cerita Isra dan Mi'raj. Di dalam Al-Quran hanya satu ayat yang berbicara secara tegas tentang Isra. Kemudian di dalam surat An-Najmi juga berbicara tentang Mi'raj. Bagaimana kejadian Isra dan Mi'raj itu sudah umum orang tahu. Tapi ada suatu hal yang menarik dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Kenapa Nabi Muhammad SAW itu
di Isra dan Mi'rajkan. Menurut ahli sejarah, banyak alasan yang bisa dikemukakan kenapa Nabi Muhammad SAW itu di Isra Mi'rajkan. Alasan pertama, menurut Ibnu Ishaq, dalam bukunya Tarikh Ibnu Ishaq dijelaskan bahwa salah satu alasan di Isra dan Mi'rajkannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, tujuannya adalah untuk menghibur Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Abah kok menghibur bapak-bapak dan ibu-ibu, katanya. Karena itu perlu kita mengetahui latar belakang sejarahnya sedikit, kenapa Isra dan Mi'raj itu terjadi. Sekurangnya ada 3 peristiwa besar yang mengiringi terjadinya Isra dan Mi'raj. Pertama adalah pembaikotan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy kepada Nabi dan kepada umat Islam ketika itu. Ba'a kok dibaikot bapak-bapak dan ibu-ibu? Karena jawabnya sederhana, Nabi dibaikot karena orang benci dengan Nabi. Orang benci dengan umat Islam ketika itu. Orang benci dengan dakwah Islam, sehingga Nabi diasingkan, Pak, dijauhkan dari komunitas masyarakat Arab di suatu lembah yang bernama di dekat Jabal Qubis, itu sekarang sudah bahagian dari Masjidil Haram. Ketika pembaikotan itu terjadi, seluruh kafir Quraisy itu memutuskan hubungan dengan Nabi. Diputuskan hubungan dagang dengan Nabi. Diputuskan hubungan ekonomi dengan Nabi. Diputuskan segalanya dengan umat Islam ketika itu, Pak. Bara lamunyo pembaikotan ku bapak-bapak dan ibu-ibu 3 tahun lamunyo. Bara Bu 3 tahun. Bare tidak boleh masuk, minyak mani tidak boleh masuk, Pak. Kira-kira yang terjadi itu, Pak. Dalam Tarikh Ibnu Ishaq itu dijelaskan banyak di antara masyarakat Muslim ketika itu yang menderita kelaparan, Pak. Anak-anak yang mendekat kepada Nabi dirangkul oleh Nabi dengan derayan air mata karena tidak ada makanan, Pak. Itu pembaikotan yang dilakukan oleh kafir Quraisy. 3 tahun lamanya bapak dan ibu. Setelah proses pembaikotan 3 tahun terjadi, gitu, ada dari kelompok keluarga Nabi yang masih disegani oleh kelompok Arab yang bernama paman Nabi itu Abu Talib. Tapi apa yang terjadi pada bulan Rajab, tanggal 26 Rajab, pada tahun ke-10 dari kerasulan, meninggal pamannya Nabi ini, Abu Talib. Sudahlah hidup susah, pamannya meninggal, Pak. Meninggal paman. Ibu tahu Abu Talib itu saudaranya Abdullah. Baradik kakak jo bapak Nabi. Anak Abu Talib ini yang bernama Ali bin Abi Talib, itu yang menjadi sahabat Nabi. Bahasa yang Abu Talib itu kan Nabi, Pak. Dihikayatkan dalam sirah Ibnu Hisam, Muhammad itu seorang bayi yang malang. Baru janin terjadi dalam perut ibunya, bapaknya sudah meninggal dunia. Lahir ke dunia hanya sebentar saja bersama ibunya,
dia harus hidup bersama ibu susunya yang bernama Alimatus Sa'diyah. Selesai proses penyusuan itu, Nabi kembali ke pangkuan ibunya. Hanya beberapa tahun saja di pangkuan ibunya, ketika berziarah ke Madinah melihat kuburan bapaknya Abdullah, ibunya juga meninggal dunia. Sekarang kata Sirah Ibnu Hisam itu, bagaimana Abu Talib melihat Nabi Muhammad itu remaja. Dulu waktu kecil sering tidurnya aku rangkul, begitu kata Abu Talib. Kalau dia sebagai manusia biasa ingat kepada bapak dan ibunya, basah sebahagian dada saya oleh air matanya. Begitu penderitaan yang dialami Nabi, Pak. Tapi 3 bulan setelah itu, Pak, tepat pada bulan Ramadan tahun ke-10 Hijrah, meninggal istri Nabi yang bernama Khadijah. Kalau dewak lai talok umur itu tuh, Pak. Lai talok dewak tuh, Bu, menghadapi kondisi semacam itu, Bu. Sudah diasingkan dari masyarakat. Paman yang membina kita, paman yang mendukung kita meninggal dunia. Kini orang rumah lu meninggal dunia. Mungkin perlu saya ungkap sedikit, Bapak dan Ibu, sebelum kita bahas Isra dan Mi'raj ini, bagaimana kasih sayangnya Khadijah kepada Nabi. Khadijah itu, Bapak dan Ibu, itu kan seorang janda yang dinikahi Nabi. Iya nak, Bu? Barau umur Khadijah menikah dengan Nabi, Bu? 40. Nabi barau umurnya 25. Dalam sejarah digambarkan, Bapak dan Ibu, Khadijah itu pengusaha perempuan pertama di dunia Islam. Bara banyak haratonya Khadijah, Bapak dan Ibu, hampir 3/4 barang-barang mewah yang ada di kota Mekah itu miliknya Khadijah. Itu kayunya, Pak. Awak cik inovasi punya itu lah sombong lah, Pak. Kadang Avanza utang 5 tahun lo gara-gara Avanza. Tapi nak sombong kok sombong kan. Khadijah lai barang-barang mewah di Mekah 3/4 dia punya, Pak. Coba bayangkan banyak harta Khadijah. Tapi harta Khadijah yang banyak tuh, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, tidak bertahan lama. Digunakan hartanya oleh Khadijah untuk mendukung dakwah Islam. Perang Badar bara biayanya, Pak. Khadijah hampir 50% membiayai perang Badar. Perang Uhud, pembaikotan yang kita katakan tadi dibiayai oleh Khadijah. Sehingga di akhir hidup Khadijah tuh tidak ada haratonya, Pak. Karena sakitnya semakin barik di bulan Ramadan, nyoimbaulah anaknya di Khadijah doa, wahai anakku Fatimah Az-Zahra. Mungkin ibu kinilah sakit-sakit segitu. Sakit nak mungkin diharap mau sembuh lagi. Kira-kira begitulah, Bu. Karena ibu nggak mungkin sembuh lagi, kata Khadijah, ibu berpesan kepadamu, hai Fatimah, tolong sampaikan kepada bapakmu, saya sangat takut dengan pertanggungjawaban di alam kubur. Itu yang disampaikan Khadijah. Agar rasa takut itu sedikit hilang, wahai Fatimah, minta kepada bapakmu sebuah sorban yang selalu dia pakai ketika dia menerima wahyu. Itu minta Khadijah, Pak. Rupanya permintaan Khadijah ini didengar oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menangis Nabi Muhammad mendengar ucapan istrinya. Ai Khadijah, kenapa tidak diminta langsung kambo, hanya sorban?
Bukankah engkau dulu seorang perempuan Arab terhormat, tetapi setelah menikah denganku kau terhina? Kau perempuan yang banyak harta, setelah menikah dengan aku kau menjadi perempuan miskin. Ba aku meminta sorban kau ndak langsung saya. Jawab Bang Khadijah, malu saya ya Rasulullah meminta kan. Lihat do Khadijah nomor itu gunung sadik tu Pak. Malu meminta kaudanya. Kalau diulak karang Pak, jangan meminta je dompet-dompet bisa melayang tuh Pak. Begitu hebatnya Khadijah. Kalau dalam Sirah Ibnu Hisam dijelaskan Bapak dan Ibu, tangis Rasulullah yang paling lama itu ketika meninggalnya Khadijah. Sehingga datanglah malaikat Jibril untuk melarang Nabi, la tabki ya Muhammad, la tabki ya Muhammad, jangan menangis lagi hai Muhammad. Begitu kata Jibril kepada Nabi. Yakinlah Allah berpesan wahai Muhammad bahwa Allah itu menyampaikan salam kepada Khadijah. Jadi salah satu ahli ibadah perempuan soleh yang dapat salam langsung dari Allah itu Siti Khadijah. Allah telah membangunkan istana yang bagus buat Khadijah di dalam surga. Baru itu disampaikan Nabi, akhirnya Khadijah meninggal dunia. Dalam kondisi semacam itulah Allah menghibur Nabi dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika kita menghadapi masalah besar Bapak dan Ibu, hiburan terpenting itu memang kita mengadu kepada Allah. Saja masalah yang dihadapi, kita mengadu setulus-tulusnya kepada Allah. Itu yang lebih penting. Kini Nabi melalui peristiwa Isra dan Mi'raj itu dihibur oleh Allah. Alasan kedua, Nabi di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah itu, Allah ingin memuliakan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan. Dari mana bisa kita memahami memuliakan itu? Ada dua cara memahami apakah benar Allah memuliakan Nabi. Satu dari redaksi ayat, Subhanallazi asra. Itu kata subhana itu kata pujian yang tidak sembarang tempat digunakan oleh Allah dalam Quran. Allah gunakan kata subhana itu setelah ungkapan subhana, berarti peristiwa itu peristiwa besar, peristiwa itu adalah peristiwa suci. Baru dimulai dengan kata subhana. Subhanallah. Sama jawab mengucapkan subhanallah. Kalau awak dapet musibah yang dibaca Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita melihat sebuah yang bagus, yang indah, subhanallah. Menurut ahli tafsir, penggunaan kata subhana itu saja sudah menggambarkan melalui peristiwa Isra dan Mi'raj itu Allah memuliakan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua, bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah memuliakan Nabi, yaitu kedatangan Nabi sampai ke Sidratil Muntaha. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Suatu kali Nabi melihat bentuk malaikat Jibril, Pak. Bentuk aslinya. Di mana Nabi melihat malaikat Jibril? Inda Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha.
Indaha jannatul ma'wa, di sampingnya itu ada surga yang bernama jannatul ma'wa. Kemudian Nabi melanjutkan perjalanan sampai ke Mustawa, dan itu hanya Allah dan Nabi yang bercakap-cakap di situ dan menurunkan perintah sholat yang 5 waktu. Salah satu ibadah sholat di dalam rentetan agama Islam yang dibawa oleh Nabi dan Rasul semenjak Nabi Adam, hanya Nabi Muhammad saja yang menjemput perintah sholat 5 waktu sehari semalam langsung kepada Allah. Sebenarnya sholat ini bapak-bapak dan ibu-ibu itu ibadah tertua dalam agama. Nabi Adam juga sudah sholat. Nabi Adam ketika diusir dari surga, dibuang Nabi Adam ke timur. Menurut ahli tafsir itu ke timur itu sampai di India dibuang. Siti Hawa di mana? Di Jeddah sekarang. Mereka diusir dari surga itu dan sadar di dunia itu ketika malam hari, Pak. Diperhatikan oleh Adam kegelapan malam yang tidak pernah dirasakan ketika dia dalam surga, Pak. Alangkah takutnya perasaan Nabi Adam itu. Karena itulah dia sujud kepada Allah untuk menghilangkan rasa takutnya. Habis malam berganti subuh, Pak, tarang hari. Bersyukur lagi Nabi Adam melalui sujud. Menurut sebagian ulama, itulah menyebabkan kenapa sholat subuh itu 2 rakaat. 1, syukur Adam sujud kepada Allah untuk menghilangkan rasa takut. Yang kedua, syukur hilang rasa takut malam karena berganti siang. Nanti kita akan bicara sholat zuhur pada Nabi siapa, asar pada Nabi siapa. Tapi semua rentetan ibadah sholat itu hanya kaitannya dengan kehidupan para Nabi dan Rasul ketika itu. Tidak ada perintah sholat 5 waktu yang dijemput langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi di Mustawa, kalimat yang keluar oleh Nabi itu at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Segala penghormatan, segala keberkahan, segala keselamatan, segala kebaikan itu berasal dari Allah. Jawaban Allah, Bu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi Nabi tidak senang aja menerima assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sambung kata Nabi, assalamu alayna wa ala ibadikas sholihin. Nabi memikirkan umatnya yang soleh-soleh itu mendapat keselamatan juga dari Allah. Perbincangan Allah dan Nabi Muhammad itu disaksikan oleh malaikat, Pak. Sehingga kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu diucapkan oleh semua malaikat setelah mendengar percakapan Nabi dengan Allah, mulai dari at-tahiyatul sampai ibadikas sholihin. Kecil malaikat bersama-sama, Bu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau model itu, Bu, awak membaca bacaan sholat itu kira-kira di mana pikiran Bapak ketika membaca syahadat? Ketika kita duduk tasyahud awal atau tasyahud akhir, kama asosiasi, kama arah pikiran kita kira-kira. Karena itu dijelaskan oleh para ulama, karena sholat itu dijemput langsung kepada Allah melalui peristiwa Isra dan Mi'raj,
Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin untuk sampai kepada Allah. Coba lihat Bapak dan Ibu, di dalam hadis qudsi ya Allah jelaskan sebenarnya ketika hamba sholat kemudian membaca Al-Fatihah itu kan dijawab langsung oleh Allah. Komunikasi langsung manusia dengan Allah itu adalah melalui ibadah sholat. Tinggal diawak nilai Bapak dan Ibu ba'a membumikan ibadah sholat itu kita mulai dari kehidupan kita pribadi, kita bumikan di tengah kehidupan keluarga kita, dan kita bumikan juga di tengah kehidupan masyarakat. Oh, kadang-kadang Bapak dan Ibu kalau sholat berjemaah itu semakin hari semakin hilang semangat masyarakat Bapak. Kalau di Tampe Ambo, Bapak dan Ibu di Nur Islam aneh loh. Kalau maghrib itu ramai sekali jemaah Pak, ramai sekali jemaah. Tapi kalau di adhan wirid biko namanya paling banyak 9 orang, 10 orang. Alah, lo modelnya Pak. Tapi alhamdulillah sholat berjemaahnya ramai, kira-kira begitu. Terakhir mungkin Bapak dan Ibu yang kita bahas dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini yang menarik itu kan peristiwa Isra dan Mi'raj itu dimulai minal masjid ilal masjid. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa dari Masjidil Haram dimulai Asra ini Pak? Kalau dalam ayat dijelaskan inna awwala baitiu wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkah mubarakau wa hudal lil alamin. Bahwa tempat ibadah pertama yang dibangun oleh Allah di permukaan bumi itu yaitu Ka'bah yang berada di Mekah itu Pak. Kalau redaksi ayatnya awalu baitiu wudi'a lin-nas, awal tempat ibadah yang disediakan buat manusia. Karena itu menurut ahli tafsir Ka'bah itu sebenarnya jauh lebih dahulu dibangun sebelum Nabi Adam diutus oleh Allah ke permukaan bumi. Lahadojo Ka'bah. Kalau Bapak baca sejarah Ka'bah itu sangat panjang saja ceritanya Ka'bah itu Bapak dan Ibu, tapi ada beberapa nabi dan rasul yang berperan besar membangun Ka'bah itu, diantaranya Nabi Adam alaihissalam, kemudian ada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail gitu ya. Sampai cerita Hajarul Aswad itu dari mana itu sangat banyak, panjang sekali ceritanya gitu. Jadi masjidnya masjid bersejarah. Jadi karena itu Bapak dan Ibu semangatnya karena Nabi Isra dan Mi'raj itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian sampai ke Sidratul Muntaha, pesannya bagaimana kita bisa memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid itu ya tugas akhirnya adalah mendirikan sholat berjemaah di masjid, menjadikan sholat sebagai amal yang mesti kita hidupkan dari hari ke hari, kita lestarikan dari hari ke hari, dan kita coba memaknai ibadah sholat itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja sedikit pesan Bapak-bapak dan Ibu dalam tausiah peringatan Isra dan Mi'raj, karenalah jam 1 hari di Sikuba. Mungkin sampai di sini saja Bapak dan Ibu ceramah kita. Mohon maaf saja kalau ceramah kurang berkenan Bapak dan Ibu. Tapi sebelum saya akhiri memang peringatan Isra dan Mi'raj ini memang sudah sangat umum kita tahu gitu ya.
sudah sangat umum kita tahu. Ya, mudah-mudahan saja bisa kita memaknai melaksanakan perintah sholat adalah pesan yang utama dari peringatan Isra dan Mi'raj. Makanya ulama mengatakan peringatan Isra dan Mi'raj itu sebenarnya adalah hari ulang tahunnya sholat, begitu ya. Hari ulang tahunnya sholat. Nah, kita hidupkan kembali ibadah sholat itu dengan baik gitu. Mungkin sampai di situ saja Bapak dan Ibu. Mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.